Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi sekarang tangan saya ada HP Redmi 9 dan ini kodenya M204J19G ya. Ini Redmi 9 dan ini keluhannya katanya HP-nya udah lama nggak dipakai. Terus pas giliran mau dipakai ternyata HP-nya cuma mentok di logo, kemudian mati lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Masuk logo Redmi, kemudian mati lagi, dan sama sekali nggak ada gerakan, nggak sama sekali nggak ada tegangan yang keluar gitu. Udah aja mati kayak gini aja. Nah, cuman kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, pas begitu kita nyalain ya. Nah, di pojok kiri bawahnya teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan blow success. Nih, kita coba nyalain lagi. Nah, ada tulisan blow success ya. Dan ini biasanya keluhan kayak gini tuh paling banyak bisa jadi software yang bermasalah, ada juga yang konslet, bisa juga baterainya yang rusak ya. Jadi 3 kasus itu. Cuma nanti kita akan coba cek dulu yang lebih gampang, cek baterainya dulu. Ntar kita konsen cek baterainya masih bagus, baterainya oke. Nanti kita cek yang lain, bisa jadi dia konslet ya. Atau misalnya konslet ternyata dia nggak konslet, nanti terakhir ada software yang bermasalah entah di bootnya atau di apanya, kita juga nggak tahu ya. Mungkin nanti kita full flashing aja. Tapi untuk lebih jelasnya langsung kita bahas aja ya. Kita langsung bongkar HP-nya. Oke, ini kita buka dulu backdoornya. Nah, ini udah kita bongkar. Lanjut kita buka semua kaleng mesinnya dulu. Oke, bautnya udah kita buka semua. Tinggal kita copot kaleng penutup mesinnya. Nah, di sini kita akan fokuskan dulu terlebih dahulu di baterainya ya. Oke, ini baterainya. Ini kalau kita lihat ya dari sini, ini baterainya kayaknya ada bekas capak bongkaran karena dia udah nggak ada lakban yang nempel ke bagian bawahnya. Biasanya itu kalau misalnya di HP Redmi, nah itu di sini tuh ada lakban yang nempel ke bagian sini teman-teman, ke bagian baterainya. Ini nggak ada. Kayaknya bekas bongkaran apa gimana, kita nggak tahu. Kita coba cek dulu aja. Nah ya, dimana kita tahu ini bekas dibongkar? Si ininya nggak ada. Pertama si lakban, si lem yang nempel di bagian bawahnya nggak ada satu. Terus kemudian di sini nggak ada lakban yang nempel ke sini teman-teman. Coba kita lihat di bagian mesinnya, di bagian baterainya. Ini kita buka dulu. Apakah bekas bongkaran apa enggak? Kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat dari fisiknya sih kayaknya belum ada bongkaran ya. Jadi mungkin masih pengecekan atau mungkin cuman dibongkar doang, cuman dilihat kemudian ditutup lagi. Cuman tutupnya langsung ke bawah sini, nggak ke bagian sininya. Jadi kelihatan bekas bongkaran doang tapi belum ada perbaikan. Nah, fokus kita nanti pertama kita akan coba hilangkan si fuse ini teman-teman. Si fuse-nya kita angkat, nanti kita akan jumperkan, atau boleh juga kalau misalkan teman-teman punya, boleh diganti pakai yang baru atau pakai yang bekasan baterai lain boleh. Ini kita cabut dulu, terus kita coba jumper, atau kalau misalkan saya masih ada, kita coba pakai ganti yang lain teman-teman ya. Oke, jadi kita akan copot fuse yang ada di sini. Nanti kan kita pindahkan ke bagian sini teman-teman ya. Oke, kita copot dulu yang ininya. Oke, ini udah kita copot ya, yang bagian fuse ininya. Tinggal kita ambil dari fuse yang sini ya. Oke, ini udah kita copot. Tinggal kita pindahin ke baterai yang ini ya. Kita ganti fuse-nya, kita cobain dulu.
Ini kita belum tahu dia ada baterainya apa enggak ya. Kalau misalkan nggak ada baterainya, paling kita tembak baterai biar dia ada terisi daya. Nanti akan kita baru cobain teman-teman. Dan sebelumnya kita tes dulu aja nih. Coba tahu ada dayanya ya. Oke, kita coba nyalain. Masih ada tulisan blow successnya, cuman masih mati. Ini kita coba tembak baterai dulu ya. Ya, kurang lebih sekitar setengah jaman. Ini kita lihat jam 12 kurang 15 menit. Kita tembak ya, kurang lebih sekitar setengah jaman. Ntar kita akan tes lagi setelah kita tembak baterai teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini kurang lebih sekitar setengah jam, 15 menitan lah kita udah tembak baterai. Kalau nunggu setengah jam kayaknya lama banget. Oke, kita coba cek dulu aja. Yang penting ada tegangan, walaupun cuma beberapa persen teman-teman. Oke, kita coba nyalain. Masih ada blownya dan ternyata masih mati teman-teman. Dan sepertinya baterai bisa jadi masih aman. Tinggal kita coba. Biasanya kalau misalkan kasus kayak gini, ini ada apa ya, yang konsletnya gitulah gitu. Yang konsletnya biasanya adanya di bagian sini teman-teman. Ntar kita coba cek, kita bongkar dulu di bagian sininya ya. Oke, ini udah kita bongkar ya. Udah kita buka, udah kebuka. Nah, tinggal kita jumper dari bagian titik yang sini ya. Ini sesuai dengan gambar yang telah saya berikan di atas. Kita pasang dulu, kita berikan timah dulu di bagian kabel jumpernya. Nanti tinggal kita jumperkan dari situ ke groundnya ya. Nah, oke, ini udah selesai. Tinggal kita lihat. Nah, ini penampakannya modelnya seperti ini ya. Jadi udah kita jumper dari bagian kapasitor yang ini ke ground bekas kaleng teman-teman. Oke, kita cobain dulu ke handphonenya. Nanti akan kita cek masih ngereser atau masih mati apa enggak. Kalau misalkan masih mati juga, nanti akan kita lanjut cek di tempat biasa dia konslet teman-teman. Oke, ini kita pasangkan dulu fleksibelnya sama baterainya. Kita akan coba lagi teman-teman ya. Oke, kita nanti coba nyalain, masuk logo Redmi, dan ternyata masih mati juga ya. Oke, ternyata belum berhasil. Kita coba step selanjutnya. Nih, kita coba nyalain lagi, masih mati juga. Oke, kita bongkar lagi. Ternyata masih apa ya, masih rusak lah, masih belum bisa masuk ke menunya teman-teman. Oke, kita buka. Sekarang kita lanjut, kita bongkar yang bagian sini teman-teman. Oke, ini udah terbuka. Dia lanjut, kita tinggal congkel di bagian kapasitor yang ini ya, yang sesuai gambarnya. Ini tinggal kita congkel aja. Ntar kalau misalnya udah kita congkel, akan lanjut kita coba cek teman-teman ya. Ini kita buka dulu. Bisa teman-teman buang aja, nggak usah diganti. Ya bagusnya mah diganti, cuma kalaupun dibuang ya nggak ngaruh juga sih teman-teman, nggak bakal kenapa-napa.
Oke, ini komponen udah kita buang, udah kita congkel, tinggal kita bersihin, kemudian kita cobain ke handphonenya. Dan untuk setelan blowernya ya, tadi kita setel di 380 dan untuk anginnya di 40 teman-teman. Oke, lanjut kita pasang mesinnya, terus kita cobain ke handphonenya ya. Oke, lanjut kita nyalain handphonenya. Nah, ini udah nyala logo Redmi. Oke, kita tunggu. Nah, ini agak lama ya, kayaknya bisa masuk booting ini. Alhamdulillah ini udah masuk ke logo MIUI. Alhamdulillah don ya. Jadi teman-teman silahkan coba stepnya dulu. Ya tadi udah kita jelaskan dari awal. Pertama silahkan cek baterainya terlebih dahulu. Kalau misalkan baterai nggak bisa, silahkan teman-teman lakukan poin kedua, yaitu dengan menjumper bagian groundnya. Kalau misalkan masih nggak bisa juga, baru yang terakhir teman-teman. Dan ini adanya kasus hanya di Redmi 9 yang kayak gini teman-teman ya. Jadi kebanyakan di Redmi 9 kasusnya sama seperti ini kalau misalkan dalam keadaan restart terus teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe ya, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.